Halo Cem People, aku Artika Sriwahyuni, kembali lagi di Cem Talk, Kimia Berbicara. Oke, jadi di sini saya sedang bersama dengan teman saya yang merupakan salah satu mahasiswa berprestasi nih di Prodi Kimia Universitas Pakuan. Boleh langsung saja kita perkenalan dengan siapa dan dari angkatan berapa? Oke, halo Cem People, kenalin aku Ersa Fitria Febiola dari angkatan Kimia angkatan 23. Oke Kak, jadi di sini kita bakal tanya-tanya nih terkait prestasi yang Kakak raih yaitu lolos IOM tingkat internasional ya. Oke, boleh dijelasin dong Kak, IOM itu apa? Oke, jadi IOM ini merupakan salah satu organisasi skala internasional, singkatannya tuh Industrial Engineering Operation Management. Jadi itu tuh salah satu organisasi skala internasional dan kebetulan Pakuan juga punya gitu di sini, base di universitasnya. Kemarin tuh aku melaksanakan International Conference, itu tuh salah satu bisa dibilang program kerjanya dari organisasi ini dan kebetulan dilaksanakannya tuh di Bali di Universitas Warmadewa gitu. Oh, oke Kak. Boleh dong diceritain awal mula Kakak itu ikut International Conference IOM ini? Sebetulnya aku tuh direkomendasikan dan ditawarkan oleh saat itu tuh masih kaprodinya Ibu Ade. Oh iya. Jadi aku tuh didelegasiin perwakilan kimia untuk membuat paper yang nantinya di oral presentasi gitu, Oh, oke, oke. dipresentasikan secara langsung gitu. Jadi sebetulnya saat itu aku sedang hektik gitu ya Iya di benar. desa gitu Iya ya benar. ada PPK Ormawa itu. Ya. Tapi alhamdulillahnya Kaprodi aku mempercayakan aku sebagai perwakilan kimia untuk melaksanakan international conference tersebut. Oh, oke. Oke, aku mau nanya juga nih. Boleh gak Kakak ceritain secara singkat inovasi atau ide waktu Kakak itu mempresentasikan IOM tersebut? Ya, sebelumnya paper aku tuh mengenai bioetanol atau biofuel yang dimana itu tuh kayak kalau bahasa kimianya tuh katalis gitu, Oh iya, mempercepat katalis. dari bahan bakarnya gitu. Yang kebetulan itu tuh dari limbah kulit udang. Namun itu tuh masih sekadar apa ya? Belum sampai ke tahap penelitiannya karena ya aku masih semester 5 gitu Iya, benar. eh dan masih banyak proses yang harus dilakukan. Jadi ketika aku konsultasi ke Bu Sarah, dosen farmasi, beliau juga yang membimbing, gak apa-apa katanya diikut sertakan saja dan alhamdulillahnya itu mendapatkan respon yang positif gitu dari ininya coachnya. Oke, gimana nih Kak perasaannya udah menjadi perwakilan mahasiswa universitas yang ke tingkat internasional bahkan itu bagaimana perasaannya? Tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat besar banget bagi aku, apalagi ini skalanya internasional ya. Jadi aku bisa ketemu banyak banget teman-teman yang dari gak hanya di Indonesia tapi di luar negeri kayak misalnya Malaysia, Brunei, bahkan sampai ke Kazakhstan gitu. Aku juga ketemu mereka dan alhamdulillahnya banyak banget sharing ilmu yang disampaikan gitu. Oke, selanjutnya nih dari sekian banyak yang Kakak lewati, apa sih pengalaman yang paling berkesan dari awal sampai akhir ini? Pengalaman yang paling berkesan itu kan ada kayak seminar internasional gitu, keynote-nya tuh dari aku lupa dari negara mana yang itu tuh masih dekat Kazakhstan gitu. Itu tuh tentang energi terbarukan dan aku sangat interest banget gitu sama poin itu. Dan saat itu aku sebenarnya pengen vote bar aja gitu karena siapa tahu ketularan nih ilmunya, cerdasnya. Jadi aku diajak gitu direkomendasiin sama Bu Sarah buat vote bar gitu. Kesampaian putbarnya. Kesampean Oh, dong. oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana respon juri terhadap ide atau inovasi yang saat itu Kakak presentasikan? Untuk responnya karena aku belum mulai penelitiannya, mereka kebetulan aku tuh dijurikan sama ketua IOM-nya langsung. Oh, oke. Beliau itu berasal dari India gitu atau
Pokoknya aku lupa, pokoknya beliau ketua IOM-nya langsung dan beliau menyarankan aku langsung untuk penelitian itu gitu. Oke. Saat itu juga kayak gitu. Oke, apa sih pembelajaran terbesar yang Kakak raih di ajang ini gitu? Tentunya pembelajarannya aku bisa ketemu orang baru, gak hanya di lingkungan ini, gak hanya di Indonesia juga, tapi di seluruh dunia bisa dibilang Iya, ya. benar. Dan banyak banget ilmu-ilmu yang bisa aku dapatkan ternyata gak sebatas di situ saja. Iya. Oke. Terakhir nih Kak, aku mau tanya, apa sih yang perlu disiapkan dari awal sampai akhir untuk bisa ikut ajang ini gitu? Oke, yang perlu disiapkan pastinya skill bahasa Inggris karena Iya, di sana benar-benar. itu full bahasa Inggris, presentasinya Oke. juga harus bahasa Inggris, tanya jawabnya juga bahasa Inggris. Jadi memang bahasa Inggris itu kunci ya kalau misalnya kalian pengen ikut international conference seperti itu. Terus yang kedua, tentunya kalian harus udah punya paper atau penelitian. Dan itu Oke. tuh benefit yang luar biasa banget karena ketika udah mengirimkan papernya di IOM, nama kita pastinya ada di sana sebagai penulis pertama gitu di paper tersebut. Dan itu pun skalanya internasional gitu. Oke, Kak, jadi itu aja yang perlu disiapkan oleh kita yang akan mengikuti ajang tersebut. Ya, kalau misalnya ntar adanya di luar negeri, mungkin bisa dipersiapkan kayak perintilan-perintilan ke Nah, luar iya negerinya ya. benar-benar, iya. Kemarin itu di Bali ya? Betul, di Bali. Oke. Oke, mungkin itu aja yang aku tanyakan. Dan terima kasih pada Kak Ersa yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Cemta kali ini. Dan untuk teman-teman Cem People yang tertarik mengikuti ajang ini, boleh untuk mengikuti tips-tips yang Kak Ersa kasih. Oke, semoga dengan wawancara ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua ke depannya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.